أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم وللحاضرين والسامعين. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah SWT, kita bisa melanjutkan seri ngaji kitab kita di pagi hari ini. Kita mohon pada Allah SWT semoga dalam seri ngaji kitab di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu, pengajaran dan pemahaman yang baik dan benar pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pagi hari ini insya Allah kita akan belajar tazkiyatun nafs atau hal-hal yang berkenaan dengan penyucian jiwa. Kitab yang kita baca adalah kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kita langsung baca saja kitabnya, lalu kita nanti secara sedikit demi sedikit ya, kita akan bahas kandungannya. Wa bisanadi al-muttasiri ila al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Qala al-Imam al-Ghazali, adabu al-isti'dad li sa'iri as-salawat. Adabu al-isti'dad li sa'iri as-salawat. Adab-adab yang berkaitan dengan persiapan untuk melaksanakan sholat lain selain sholat subuh. Sholat lain selain sholat subuh. Karena untuk yang sholat subuh kita bahas secara khusus di tema sebelumnya. Karena subuh sudah, kemudian waktu matahari terbit sampai menjelang waktu zuhur sudah kita bahas. Maka kita sekarang membahas tentang adabul isti'dad li sa'iri as-shalawat. Adab-adab persiapan untuk melaksanakan sholat fardu yang lainnya, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Seperti tema sebelumnya, mulai dari tema bangun tidur ya. Mulai dari tema bangun tidur sampai sekarang ini, Imam Ghazali rahimahullah dalam konteks menjalani jalur-jalur hidayah, jalur-jalur petunjuk Allah SWT, atau bahasa lain beliau adalah dalam konteks menjalankan dan melatih ketakwaan lahiriah untuk nanti memasuki ya, pembahasan tentang ketakwaan batiniah. Maka Imam Ghazali rahimahullah menawarkan agenda rutin. Berarti kalau kita kaitkan dari bangun tidur tuh, beliau sudah menawarkan
agenda-agenda rutin dari bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian agenda setelah sholat subuh, kemudian agenda setelah matahari terbit sampai zuhur, dan sekarang beliau akan menawarkan agenda-agenda sebagai satu tawaran beliau dalam rangka menapaki jalan hidayah ini adalah mulai dari sholat subuh, mulai dari sholat zuhur sampai sholat isya. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah, kata beliau, yang bagi antas ta'idda qabla zawali li salati zuhri. Yang bagi seyukyanya antas ta'idda, kamu mempersiapkan diri. Seyukyanya kamu mempersiapkan diri qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur, li salati zuhri, untuk melaksanakan salat zuhur. Jadi beliau, Imam Ghazali rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga pemirsa dimanapun berada, jadi mulai menjelang masuk waktu zuhur, yang dibahasakan beliau dengan bahasa qabla zawal. Az-zawal adalah batas waktu awal salat zuhur. Az-zawal adalah batas waktu awal, ya. Batas waktu awal sholat zuhur. Itu zawal istilah beliau. Nah, qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur, berarti beliau memberikan masukan, memberikan tawaran kepada kita agar kita mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Persiapan untuk apa? Persiapan li sholati zuhri, untuk sholat zuhur. Persiapan untuk sholat zuhur. Apa itu persiapannya? Nah, ini menarik nih, persiapannya itu apa? Ya. Fatuqaddima al-qailulata. Jadi persiapan dilakukan dengan cara mendahulukan tidur siang. Tapi kata beliau, qailulah, ya, qailulah itu tidur siang, itu dengan syarat in kana laka qiyamun billail. In kana laka qiyamun billail. Jika kamu pada malamnya ada qiyamul lail. Ada apa? Qiyamul lail. Atau melakukan sholat malam. Jadi jika kamu malamnya bangun untuk sholat, maka beliau berpendapat sunat hukumnya sebelum sholat duhur, qailulah terlebih dahulu. Atau kalau malamnya tidak sempat qiyamul lail, boleh nggak qailulah? Kalau malamnya tidak sempat qiyamul lail, boleh nggak qailulah? Kata Imam Ghazali, au saharun fil khairi, atau malam harinya begadang atau melean, ya. Begadang atau melean, tetapi begadang fil khairi, dalam kebaikan. Fil khairi, dalam kebaikan. Ya. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ini begadang dalam kebaikan ini menarik kalau dibaca di pendapat para ulama. Yang dimaksud begadang dalam kebaikan itu apa, ya? Nah, kayaknya perlu dijelaskan karena ini menarik sekali, ya. Di sebagian kitab dijelaskan bahwa termasuk, ya, kalimatnya termasuk, ya, termasuk yang dimaksud dengan begadang dalam kebaikan itu adalah seorang suami malam hari bersama istrinya, ya, suaminya ini ya bercerita, termasuk bercerita kepada istrinya, ya. Jadi belum sampai ke tingkat bermesraan, ya. Belum sampai ke tingkat yang lebih jauh dari bermesraan, tapi bercerita.
Ini menarik ya. Kitab-kitab ulama itu memang ya pengalaman 1400 bahkan mendekati 1500 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka telah membuat definisi tentang as-saharu fil khairi, begadang dalam kebaikan itu range-nya itu sangat luas dan sangat besar sekali ya. Mencakup ya, seorang suami yang bercerita kepada istrinya di malam hari. Tentu karena malam hari bercerita, ya, ini menjadikan suami istri itu begadang di malam hari. Rasulullah SAW juga kadang-kadang bercerita kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara cerita yang paling terkenal itu adalah hadis Ummi Zar. Hadis Ummi Zar. Kapan-kapan lah kita bahas hadis Ummi Zar. Substansinya adalah cerita. Nah ini menarik nih, bahkan sangat menarik ya. Ini ibu-ibu bisa menuntut kepada para suami, dan suami ini berarti ada sesuatu yang baru ini ya, bahwa begadang bagi seorang suami dalam rangka bercerita kepada istrinya ya, itu termasuk as-saharu fil khairi. Maka termasuk juga dalam as-saharu fil khairi adalah pada saat seorang suami bercengkerama, membangun kemesraan dengan istrinya. Atau yang lebih jauh dari membangun kemesraan. Nah, itu begadangnya itu masuk kategori as-saharu fil khairi. As-saharu fil khairi. Ya. Ini mohon dicatat ini ya. Bagus juga kalau beberapa peserta atau pemirsa ini mengangkat ini sebagai sesuatu yang diupdate di media sosial masing-masing ya. Oleh-oleh mengaji Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali rahimahullah. Saharun bil khair. Saya jadi ingat dulu ya. Nah, dalam obrolan kita sesama suami itu ada suami yang mengeluh kepada kita tentang istrinya ya, yang suka menuntut kepada suaminya macam-macam tuntutannya, dan suaminya tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Atau intinya ada masalahnya tapi suaminya tidak bisa mendefinisikan masalahnya apa. Ya akhirnya kita bicarakan sampai kita cross check sana sini. Ternyata ini ya, suaminya itu guru matematika, ya, guru matematika. Ya, kadang-kadang perilaku kita itu terpengaruh oleh profesi kita. Perilaku terpengaruh oleh profesi. Nah, karena profesinya mengajar matematika, semuanya tuh serba eksak gitu ya. Nah, serba eksak. Nah, kadang-kadang yang namanya eksak itu jadi terasa kaku. Eksak itu terasa kaku, tidak luwes kadang-kadang. Sementara istrinya ini ada bakat-bakat calon sastrawati ya. Dulunya itu bercita-cita menjadi sastrawati. Jadi senang cerita. Nah, suaminya guru matematika nggak bisa cerita. Nah, setelah kita ketemukan masalahnya itu kira-kira di situ, akhirnya setiap kita ketemu suaminya itu kita kasih oleh-oleh satu cerita. Kita kasih oleh-oleh apa? Satu cerita. Ya. Di antara cerita yang kita sampaikan pada dia itu adalah ya, kita kasih judul, tapi karena sumber saya waktu itu sumber bahasa Arab, judulnya juga judul bahasa Arab. Judulnya Maradu Hamid. Sakitnya si Hamid. Ya. Sakitnya apa? Si Hamid. Nah, itu ceritanya adalah singkatnya, ini cerita Bapak Ibu ya, dan juga pemirsa ini ya. Jadi ada satu keluarga punya dua anak laki-laki. Anak pertama namanya Hamid, anak kedua namanya Ahmad. Hamid dan Ahmad. Nah, Hamid ini sudah sampai ke usia menikah. Tiba-tiba si Hamid ini sakit
sakit, sudah dipanggil dokter, sudah dibawa ke rumah sakit, diperiksa sana sini, diagnosa sana sini, tidak segera terdefinisikan sakitnya itu apa. Ya, sakitnya apa ini Hamid ini? Nah, akhirnya ada orang tua tetangganya ya menjenguk, kenapa sakitnya Hamid ini. Ya, setelah diceritakan oleh keluarganya, kata orang tua itu, itu satu obatnya itu. Nah, pokoknya Hamid satu itu, dinikahkan saja. Nah, benar, akhirnya si Hamid dinikahkan. Setelah dinikahkan, sembuh, sakitnya hilang. Sakitnya apa? Hilang, sembuh. Nah, setelah Hamid menikah dan sembuh dari sakitnya, lalu membangun keluarga, adiknya yang namanya Ahmad, ikut-ikutan sakit. Ikut-ikutan sakit. Maka ditanya oleh keluarganya, kamu sakit apa? Ya, akhirnya jawaban adiknya, sakit Hamid katanya. Sakit apa? Sakit Hamid. Ini sakit Hamid ya, jadi menjadi sakit juga Hamid. Ya. Oke, itu ya. Jadi Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimanapun berada dimuliakan Allah SWT, ini menarik, sekali lagi saya ulang-ulangi menariknya, bahwa para ulama itu membuat range apa itu al-khair, termasuk membuat range as-saharu fil khairi, ya, begadang dalam kebaikan itu termasuk adalah seorang suami yang begadang karena bercerita kepada istrinya. Nah, ya biasanya bercerita itu sebagai prolog awal untuk membangun kemesraan ya, dan berlanjut pada yang lain. Itu masuk kategori sarun. Nah, kalau kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu meskipun malamnya tidak qiyamul lail, tetapi dia begadang fil khairi, maka disunatkan siang harinya itu qailulah. Qailulah yaitu tidur siang sebelum zuhur. Nah, apalagi kalau begadangnya untuk urusan-urusan yang menyangkut umat, ya, menyangkut masyarakat, menyangkut rakyat, menyangkut kepentingan publik yang lebih besar, ya. Nah, itu jelas masuk di situ, jelas masuk dalam pengertian as-saharu fil khairi, ya. Oke, orang yang sangat private saja masuk ya dalam as-saharu fil khair, apalagi yang menyangkut kepentingan atau kemaslahatan publik ya. Itu jelas masuk situ. Nah, kenapa kok disunatkan? Kenapa disunatkan qailulah, kata Imam Ghazali? Fa inna fiha, sebab pada qailulah itu ma'unatan, ya, terdapat faktor yang bisa membantu atau bisa menolong. Faktor yang bisa membantu atau yang bisa menolong ala qiyamil lail, untuk qiyamul lail. Atau tadi untuk as-saharu fil khairi. Sebab dengan qailulah di siang hari, maka terbantu untuk qiyamul lail, ibadah di malam hari, ataupun untuk as-saharu fi al-khairi. Nah, analogi Imam Ghazali rahimahullah menarik juga analoginya. Kata beliau, kama anna fis suhuri, sebagaimana dalam sahur, sahur, ma'unatan, terdapat sesuatu yang menolong, ala siyamin nahari, untuk berpuasa di siang hari. Ini kias dan analoginya Imam Ghazali ini luar biasa ya. Beliau di samping ya, menulis Ihya Ulumuddin yang secara umum isinya berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Lalu selesai Ihya Ulumuddin, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang juga nuansanya tazkiyatun nafs. Dengan bahasa lain, beliau seorang sufi, tapi beliau juga seorang ahli fikih bermadzhab Syafi'i dalam hal menggunakan kias untuk mendapatkan jawaban hukum tentang suatu perbuatan itu apa hukumnya, fardukah, sunatkah, dan sebagainya. Beliau sangat piawai. Dan beliau juga bukan hanya ahli fikih, tapi juga ahli usul fikih. Ya, menguasai berbagai bidang ilmu.
sehingga dikenal sebagai Mujaddid al-Islam, pembaharu Islam abad 5 Hijriah. Ya. Mujaddid Islam abad 5 Hijriah. Jadi beliau menggunakan kias sebagaimana sahur itu disunatkan. Sahur disunatkan. Kenapa sahur disunatkan? Karena pada sahur terdapat ma'unah, faktor yang menolong dan membantu untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Jadi sahur sunat karena membantu dan menolong pelaksanaan puasa di siang harinya. Maka dari kiasnya, qailulah juga hukumnya sunat. Qailulah juga hukumnya sunat yang seyogyanya dilakukan atau yang bagi tadi. Kenapa? Karena qailulah itu membantu pelaksanaan qiyamul lail atau as-saharu fil khairi atau as-saharu fil khairi. Nah, menarik lagi ya, dikuatkan lagi aspek kiasnya ini dengan mengatakan beliau ya, wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kas-suhuri min ghairi saumin bin nahar, kata beliau ya. Nah, ini malu kita ini ya. Qailulah di siang hari atau qailulah yang dilakukan di siang hari tetapi tidak ada qiyamul lailnya, tidak ada qiyamul lailnya atau tidak ada as-saharu fil khairinya atau tidak ada as-saharu fil khairinya, itu seperti sahur tanpa berpuasa di siang harinya. Jadi ada sahurnya tapi tidak ada puasanya. Nah, itu qailulah yang tidak ada qiyamul lailnya seperti sahur yang tidak ada puasanya. Ya. Sahur yang tidak ada puasanya. Tetapi pesan beliau kalau kita qailulah sebelum zuhur, pesan Imam Ghazali, fajtahid an tastaiqidha qabla zawal, ya. Berdaya upayalah semampu yang bisa kamu lakukan, ya. Berdaya upayalah semampu yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa bangun dari qailulah sebelum masuk waktu zuhur, ya. Azawal selalu saya artikan sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Fastahid an tastaiqidha qabla azawal, ya. Ya, berbagai usaha dilakukan, minta tolong orang untuk dibangunkan, ya. Atau menyetel alarm, ya, supaya bisa bangun. Nah, itu masuk kategori al-ijtihad, ya, al-ijtihad, berusaha sungguh-sungguh untuk bisa bangun sebelum masuk waktu zuhur. Nah, oke, setelah bangun, apa kata beliau? Jadi agenda pertama adalah tidur siang, agenda kedua bangun, ya. Agenda ketiganya adalah wa tatawaddo dan berwudu, ya. Berwudunya di rumah. Berwudunya di rumah. Nah, seperti saran para pemimpin kita, para ulama nih, agar berwudu di rumah, ya. Di era pandemi ini, oke. Tapi saran beliau wudunya di rumah. Kemudian watahdural masjidah. Watahdural masjidah dan pergi berangkat ke masjid. Tahdura asal artinya menghadiri sih, ya. Menghadiri, tapi saya bahasakan pergi berangkat ke masjid. Wa tusalliyat tahiyata. Lalu salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, sampainya di masjid. Wa tantaziral muadzina. Menunggu muazin mengumandangkan azannya. Menunggu muazin mengumandangkan azannya. Saat muazin mengumandangkan azan, wa tujibahu, dan menjawab atau mengikuti kalimat-kalimat muazin. Kalimat-kalimat muazin. Ini Bapak Ibu yang memegang versi cetak, dikasih angka saja, ya. Kasih angka. Tadi qailullah kasih angka 1, ya. Fastahid an tastaiqidha kasih angka 2. Tatawaddo angka 3. Tahdurul masjidah angka 4, ya. Tusalliyat tahiyata angka 5. Tantazirul muazzin angka 6, ya.
wa tujibahu ini angka 7. Nah, maksudnya agenda poin ke-7 gitu ya. Summa taquma fatusalliya arba'a raka'atin aqibaz zawal. Ya. Lalu salat, lalu berdiri untuk salat 4 rakaat setelah ya masuk waktu zuhur, atau bahasanya sekarang 4 rakaat qobliyah zuhur dengan 2 salam, ya. 2 salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, dan tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pada saat beliau sholat 4 rakaat qobliyah zuhur itu adalah yutawwiluhunna, sholatnya lama, dipanjangkan, sholatnya dilamakan atau dipanjangkan, ya. Dilamakan atau dipanjangkan. Nah, itu sholatnya. Ini berlawanan dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat, sholat qobliyah subuhnya oleh Rasulullah dipendekkan atau dipercepat. Karenanya bacaan setelah Al-Fatihah rakaat pertama qobliyah subuh adalah Qul ya ayyuhal kafirun, dan bacaan setelah Al-Fatihah di rakaat kedua qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad. Kenapa dipendekkan pada saat qobliyah subuh? Karena sudah dilamakan pada saat sholat malamnya. Nah, sekarang kebalikannya. 4 rakaat qobliyah zuhur, ya, itu dipanjangkan atau dilamakan. Oke, itu ya. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan beliau bersabda, hadza waqtun tuftahu, ini adalah waktu, maksudnya waktu qobliyah zuhur itu, waktu pelaksanaan qobliyah zuhur adalah waktu di mana tuftahu fihi abwabus sama, di mana pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu, maka aku senang, karena pintu langit dibuka maka aku senang, an yurfa'ali fihi amalun sholih. Momentum terbukanya pintu-pintu langit itu aku sangat senang jika ada amal solehku yang dinaikkan, ya, atau naik menuju langit-langit yang terbuka itu, ya. Hadis top. Nah, ini top ini maksudnya hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani fi Al-Mu'jam Al-Kabir, ya. Top itu singkatan dari toknya itu At-Tabarani, baknya itu adalah kode untuk kitab yang namanya Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 4038. Jadi Imam Ghazali rahimahullah, ya, menawarkannya begitu, ya. Jadi ada beberapa poin agenda mulai dari qailulah, ya, sampai qobliyah zuhur. Dan qobliyah zuhurnya 4 rakaat, qobliyah zuhurnya panjang atau lama, ya. Panjang atau lama. Alasan beliau adalah karena pada saat itu pintu-pintu langit dibuka. Sehingga pada saat pintu langit dibuka, Rasulullah menginginkan ada amal soleh yang naik ke langit. Ini ada yang nanya nih, bagaimana praktek qailulah untuk orang yang bekerja pada orang lain atau pada saat status dia pegawai? Ya, atur-atur sajalah, ya. Kembali ke sini tadi, ya, beliau Imam Ghazali rahimahullah menawarkan ini tatawaddo. Jadi begitu bangun dari qailulah, tatawaddo, wudu, pergi ke masjid, tusallit tahiyyah, tantazirul muazzin wa tujibuhu, lalu tusalli arba rakaat, ya. Ini dulu waktu agenda bangun tidur, ya, yang di tema-tema sebelum yang sekarang ini
Imam Ghazali rahimahullah mencantumkan hadis ya. Intinya adalah bahwa siapa yang berwudu di rumah, lalu wudunya dilakukan secara sempurna, kemudian ya, dia keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada sesuatu yang mendorong dia atau tidak ada motif apapun yang mendorong dia untuk pergi ke masjid selain sholat, maka kaki yang dia ayunkan untuk melangkah menuju masjid itu mengangkat kebaikan 1 poin dan mendelete atau menghapus keburukan 1 poin. Maka semakin banyak langkah menuju masjid, semakin banyak poin kebaikannya bertambah dan semakin banyak juga poin keburukannya didelete atau dihapus. Kemudian begitu sampai di masjid, ya, sampai di sana dia sholat. Dalam sholatnya disebutkan di situ la yuhadditsu fiha nafsahu, artinya sholat dilakukan dengan sangat khusyuk. Inilah salah satunya diartikan oleh Imam Ghazali dengan yutawiluhunna. Salah satunya diartikan dengan memanjangkan itu karena khusyuk. Dan kemudian menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat apapun, bukan hanya zuhur. Ya. Hadisnya itu begitu. Maka yang demikian itu sama dengan ar-ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu sama dengan palingnya dengan orang yang ar-ribat, orang yang berjaga di pos garda terdepan dengan musuh. Pos paling dekat dengan musuh. Ya. Ribat yang selalu harus siap siaga bahwa sewaktu-waktu dan kapan-kapan bisa tiba-tiba meninggal dunia karena berada di posisi paling depan, paling dekat dengan musuh ya. Maka selalu siaga, ribat namanya. Nah, ternyata pahala ribat itu bisa didapatkan manakala kita juga melakukan ribat dalam bentuk yang lain. Yaitu qailullah, kita niatkan seperti tadi untuk menolong qiyamul lail atau as-sahar fil khairi pada malam hari, kemudian berwudu di rumah dan semuanya itu bentuk ribat. Nah, di sini sekarang Imam Ghazali rahimahullah mengutip hadis lain untuk menguatkan masalah ini, bahwa kenapa beliau sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan sholat sunatnya dipanjangkan, karena momentum itu berbarengan dengan pintu-pintu langit yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sementara itu dulu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, fid dini wa dunya wal akhirah min rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.